Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan dari website belajar MySQL dasar dari ngodingdata.com. Ya, ini sangat bagus banget, rekomendasi bagi kalian yang baru belajar SQL ya, bahasa SQL. Oke, untuk sekarang kita akan belajar mengenai DDL ya, memahami perintah DDL. Langsung saja saya buka CMD. Jadi memang tampilan CMD pada saat kita running tampilan seperti ini. Kita buka lagi dari awal, tekan tombol Windows plus R, kemudian hingga muncul jendela run, ketikkan CMD OK. Nah, pada saat awal muncul tampilan CMD seperti ini. Kita harus masuk dulu ke direktori atau folder MySQL sendiri ya. Perhatikan perintah berikut ini. Ketikkan cd titik-titik, kemudian cd lagi titik-titik. Nah, ini artinya awalnya kita dalam user kita ya, kemudian kita disuruh masuk keluar dari user kita, kemudian masuk ke dalam direktori atau foldernya exam MySQL ya. Kemudian perintahnya adalah cd exam MySQL/bin, enter. Nah, ini udah masuk. Kemudian perintah agar kita bisa masuk ke dalam MySQL. Perhatikan perintah berikut ini. Baik, kita lanjut. Perintahnya adalah, perhatikan, MySQL, ketikkan sama kalian MySQL, kemudian spasi min u, spasi root, spasi min p ya. Nanti enter, akan muncul enter password. Kita kosongkan saja dengan langsung menekan tombol enter. Oke, di sini ada MariaDB ya, artinya kita sudah masuk ke dalam database MySQL melalui terminal CMD ya, atau kita tampilannya CLI ya, Command Line Interface, seperti orang-orang atau seperti hacker ya. Pada umumnya mereka berinteraksi atau melakukan serangan-serangan aksi menggunakan CMD atau Command Line Interface ya. Langsung saja, DDL ini perintah adalah untuk perintah SQL untuk membuat, merubah, atau menghapus struktur database ya. Ini perintah dasar DDL ya, merupakan perintah SQL untuk membuat, merubah, atau menghapus struktur database. Di antaranya di sini ada create, alter, translate, drop, rename. Create itu untuk membuat database, alter untuk merubah struktur database, translate digunakan untuk menghapus semua record di database, drop menghapus tabel atau database, rename adalah untuk menghapus nama tabel ya, atau merubah nama tabel ya. Maaf, rename itu digunakan untuk merubah nama tabel. Oke, langsung saja kita praktekkan. Yang pertama adalah perintah create ya. Kita akan membuat database. Sebelumnya di sini sudah masuk dalam tampilan MySQL ya. Di mana kita tahu untuk menampilkan database MySQL dengan perintah ketik show, boleh huruf kecil, huruf besar, show database. Nah, ini kalau yang sekarang database bawaannya ya. Nah, dalam MariaDB atau MySQL sudah ada database yang digunakan untuk aplikasi ini ya, penginstalannya. Di sini kita akan membuat tabel baru ya, atau database baru yang bernama universitas. Nanti di sini akan otomatis di dalam database ini akan masuk ya, di dalam database MySQL ini akan masuk atau baru databasenya namanya universitas dengan cara create ya. Pertama kita praktekkan create database universitas. Nah, ini seperti ini. Kemudian jangan lupa setiap kali kita mengkonfigurasi atau mengoperasikan bahasa SQL pada MySQL, pada CMD, itu menggunakan, di belakangnya menggunakan titik koma ya. Create database universitas, create database, spasi nama tab database, kemudian titik koma ya.
enter. Oke. Setelah enter di sini query oke ya. Tandanya ini sudah ada ya. Database sudah berhasil dibuat. Kita coba show database lagi. Nah, saya sudah mengetikkan show database lagi dan ternyata universitas di paling bawah database baru kita sudah dibuatkan. Oke, perintah pertama sudah kita praktikkan. Kemudian di sini membuat tabel ya. Selanjutnya adalah membuat tabel. Database berisi tabel untuk menyimpan entitas ya. Jadi dalam database tentunya ada tabel ya, dan di dalam tabel tentunya ada kolom dan ada baris ya, atau field dan record atau baris. Perintah yang digunakan untuk membuat tabel adalah perintahnya create spasi tabel ya. Create spasi tabel spasi nama tabel ya. Kemudian dalam kurung field 1 spasi tipe data. Di bawah nanti akan dijelaskan tipe datanya. Kita akan coba praktekkan ya. Ini rumusnya ya. Ini rumusnya. Oke, sebelum kita membuat tabel, kita harus memilih dulu database yang akan kita gunakan dengan perintah use database use spasi nama database kita, use spasi nama database baru kita. Oke, database change artinya database sudah kita pilih dan MariaDB di sini tadinya none ya. Sekarang yang tadinya MariaDB ini belum ditentukan, database sekarang setelah ditentukan use sudah dipilih sama kita, maka MariaDB dalam kurung universitas artinya database kita sudah aktif ya, sedang aktif. Oke, kita akan langsung saja membuat create table ya, create table. Kemudian nama tabel barunya di sini ini rumusnya. Kemudian kalau contoh isinya di sini ya, kalian ikuti yang ini saja. Perhatikan ya, ini saya akan ketikkan semuanya, akan ikuti. Create table mahasiswa. Kemudian bisa enter ya, atau bisa melanjutkan ke samping. Coba saya enter. Kemudian kurung buka, enter lagi. Name bisa menggunakan tab ya. Tapi kita enggak, name aja langsung. Name int 10, nama varchar 100 panjangnya gitu ya. Alamat menggunakan tipe data varchar juga. Kepanjangannya adalah 100 ya. Kemudian kita tutup ya, enter, tutup lagi, dan jangan lupa titik koma. Perhatikan di sini ada field 1, kemudian tipe data. Jadi di sini kolom 1 ya, di dalam tabel kita akan membuat tabel mahasiswa. Di dalamnya ada kolom name ya. Kolom pertama adalah kolom namanya name. Kemudian jenis tipe datanya adalah integer, yang dimana ini tipe data ini akan berpengaruh kepada penginputan kita nanti ya. Kemudian nama, kolom nama ini menggunakan tipe data varchar, panjang karakternya 100. Kemudian alamat ya, yang kolom ketiga berikutnya adalah kolom alamat menggunakan tipe data varchar juga. Setelah ini kita enter. Oke ya, ini udah berhasil dibuat query oke ya. Artinya sudah berhasil dibuat. Jadi kita telah membuat tabel mahasiswa dengan 3 field atau 3 kolom. Kemudian sebelum kita membuat isinya atau recordnya ya, kita akan pahami dulu ya macam-macam tipe data. Perhatikan di sini ada yang telah kita buat adalah integer 10 ya, int atau integer 10 ya. Maksudnya tipe data integer ya, maksudnya tipe data integer dengan maksimal 10 digit angka ya maksudnya ya.
Untuk integer itu adalah di bawah ini macam-macam tipe data nanti akan digunakan. Kemudian varchar dalam kurung 100 menggunakan tipe data varchar dengan maksimal 100 karakter. Kemudian tipe data digunakan untuk mendefinisikan tipe data field dan di tabel ya. Beberapa tipe data yang sering digunakan. Nah, ini beberapa tipe data nanti kalian hafalkan. Ada int ya atau integer, keterangannya menyimpan nilai integer ya. Kemudian tipe data float menyimpan nilai float. Kemudian tipe data varchar menyimpan nilai string. Tipe data char menyimpan nilai satu karakter. Biasanya ini digunakan y atau yes atau no. Jadi y strip n ya, y dan n ya, satu karakter ya, char ya. Yes or no ya. Cuman inisialnya saja. Kemudian date ya, ini untuk tanggal menyimpan nilai waktu. Kemudian text terakhir menyimpan nilai teks. Oke. Lanjut sekarang ke primary. Primary key digunakan sebagai identifier untuk unik ya. Digunakan sebagai identifier unik untuk setiap record dan tidak boleh mengandung nilai nol ya. Cara penulisannya, perhatikan. Nanti kita akan membuat isi tabel mahasiswa tadi ya dalam database universitas. Jadi ini rumusnya. Create table, nama table ya. Ini untuk penulisan primary key sendiri adalah di akhir ya. Setelah kita membuat fieldnya, membuat kolom-kolom struktur kolomnya dan tipe data, maka kita tentukan akhirnya ya, tambah primary key, fieldnya field di mana, misalkan field 1, field 2, field 3 ya. Jadi primary key ini adalah ketentuan yang dimana nanti akan ada kaitannya kolom ini harus kolom unik ya, artinya nomor. Jangan sama dengan kolom-kolom yang lain. Ini akan nanti kedepannya akan digunakan untuk mengambil data ya, referensi pengambilan data. Misalkan nomor ada NIM ya, nomor induk mahasiswa ya, atau NIS, nomor induk siswa. Nah, kemudian ketika ada aplikasi masukkan NIS siswa, ketika kita masukkan NIS maka langsung muncul namanya tanpa tanggal lahirnya, kemudian dia siapa, kelas di mana. Nah, seperti itu. Ini digunakan primary key ya. Harus dalam satu tabel tentunya primary key ini. Karena primary key harus bernilai unik, maka untuk tabel mahasiswa yang bisa digunakan sebagai primary key adalah field name ya. Nah, katanya karena primary key ini harus unik ya. Harus bernilai unik, jadi jangan ada yang menyaingi ya nomornya pun ya. Harus unik ya, beda dari yang lain. Disarankan sebagai primary key-nya adalah field name ya. Kemudian sekarang kita akan praktekkan ya, create table mahasiswa. Kita akan memilih masukkan primary key untuk name ya. Kita langsung create. Perhatikan di sini. Nah, ini. Create table mahasiswa dalam kurung name atau misalkan karena kita sudah membuat tabel mahasiswa, pasti kita coba dulu ya, integer 10. Sepertinya ini bakal error karena kita sudah menggunakan sudah membuat tabel ini varchar 100. Nanti akan tabrakan kalau nggak salah. Alamat varchar 100 primary key ini adalah name. Ya, error ya. Karena tabel mahasiswa sudah eksis ya.
Nah, sebenarnya ini digunakan kalau misalkan dari awal ya primary key-nya nanti nim. Oke, berarti kita harus memodifikasi ya. Jadi bukan lagi create tapi harus menggunakan perintah yang lain ya, nih ya, alter ya, bisa menggunakan. Kita masuk dulu ke perintah alter ya. Tadi kita sudah masuk ke perintah create. Sekarang kita apa namanya? Perintah yang kedua itu alter ya, merubah struktur database. Oke, kita masuk pada alter, kita lanjutkan. Alter, nih ya, ini rumusnya. Kita akan coba menambah kolom pada tabel mahasiswa. Rumusnya adalah alter table, nama spasi nama tabel, add ya. Contoh untuk penambah field umur di tabel mahasiswa. Oke, kita akan menambah kolom umur pada tabel mahasiswa. Alter table mahasiswa add umur. Tipe datanya adalah integer, kemudian panjang nilainya adalah 2 ya. Jangan lupa titik koma. Oke, query oke, di sini kita sudah menambah ya. Kemudian di sini kita coba contoh merubah tipe data alamat ya. Modifikasi sekarang ya, modifikasi kolom tabel, alter table, nama tabel, modifikasi nama field, tipe data ya. Ini rumusnya, kita akan merubah tipe data alamat dari varchar menjadi varchar 200. Jadi alamatnya dipanjangin ya, karakternya diperpanjang. Oke. Alter table mahasiswa, modify kolom. Nah, di sini bukan field lagi tapi kolom ya. Kolom alamat varchar yang tadinya 100 kita rubah menjadi 150 atau 200 ya. Nah, ya. Kemudian oke. Nah, query sudah benar juga ya, duplikasi record warning, tidak ada masalah. Kemudian kita lanjut perintah untuk menghapus kolom tabel ya. Ini rumusnya alter table. Ini rumusnya untuk menghapus kolom tabel ya. Perintah menghapus untuk kolom tabel masih pada alter ya. Nah, saya perhatikan untuk menghapus field umur saya akan menggunakan ini ya. Jadi contoh menghapus field umur atau kolom umur ya. Perhatikan alter, jadi kolom umur akan dihapus ya. Perintahnya adalah drop. Tadi sudah add, kemudian sudah modify, sekarang terakhir adalah drop ya dari alter. Kemudian alter table mahasiswa drop kolom umur. Jangan lupa titik koma belakangnya. Oke ya. Jadi ini juga sudah sudah dihapus ya drop untuk tabel atau kolom umurnya ya. Kemudian di sini kita lanjut lagi ke perintah transet ya.
Perintah transet digunakan untuk menghapus semua record di database. Jadi kalau kita sudah berisi record ya, tabel kita sudah ada isinya, maka perintah transet ini digunakan untuk menghapus seluruh isi ya tabel, semua record di database ya. Jadi bukan hanya satu tabel saja, recordnya semua dihapus di dalam database. Coba kita praktekkan. Transet table mahasiswa. Ya, sudah dihapus ya walaupun belum kita isi juga. Kemudian langsung ada perintah selanjutnya adalah perintah drop. Keempat, perintah drop ini digunakan untuk menghapus tabel atau database ya. Jika kita ingin menghapus tabel, maka drop tabel, nama tabel ya. Kemudian drop tabel mahasiswa ya. Nah, ini perintahnya seperti ini. Kemudian coba kita yang ini. Kita langsung coba buat database baru ya, bisa enggak ya? Create database baru dulu. Namanya misalkan perpustakaan. Oke ya, sudah bisa ya. Ini show database. Nah, ini database perpustakaan juga sudah kita buat. Nah, kita akan coba mempraktekkan perintah drop ya. Drop, langsung drop database saja ya. Tadi barusan kita buat database perpustakaan, kita akan mencoba menghapus lagi dengan cara perintah drop ya. Drop database perpustakaan di koma. Oke. Kita show lagi. Show databases ya, pakai S ya. Jangan lupa untuk menampilkan database-nya. Oke, di sini sudah terhapus dan tidak ada ya, perpustakaan sudah hilang lagi. Selanjutnya kita akan masuk pada perintah rename ya. Perintah rename digunakan untuk merubah nama tabel ya, dan nama nama tabel juga bisa nama. Kita coba nanti. Perintah rename digunakan untuk merubah nama tabel dengan perintahnya rename tabel, nama tabel lama, rename spasi tabel spasi nama tabel lama to nama tabel baru ya. Atau contoh merubah tabel mahasiswa menjadi siswa ya. Kita perhatikan, saya akan merubah nama tabel mahasiswa menjadi nama siswa ya. Sebelumnya bisa nggak di show ya, atau select mahasiswa. Salah ya. Jadi kita belum bisa menampilkan tabel mahasiswa ya, karena belum ada isinya ya. Coba sekarang merubah saja ya, merubah tabel mahasiswa menjadi siswa. Nah, ini belum bisa ya. Coba kita rename saja ya, rename table mahasiswa to siswa. Jadi perintahnya adalah rename spasi table spasi nama tabel lama menjadi to spasi nama tabel baru. Tabel barunya adalah siswa. Kita enter. Query oke.
Baik, sekian ini dari saya pemaparan mengenai DDL ya. Tambahannya insya Allah nanti akan saya tambahkan di video saja ya di YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.